Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena semua kebaikan yang kita rasakan, ya, semua kebaikan yang kita dapatkan, ya, di dalam kehidupan kita sampai saat ini, sampai detik ini, ya, itu tidak lain, ya, kecuali merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua nikmat, ya, semua kemudahan, semua kebaikan itu adalah sehakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama, ya, yang tentunya, ya, lebih patut, lebih layak untuk kita syukuri adalah nikmat yang begitu berharga dalam kehidupan seorang hamba, yaitu adalah nikmat iman, ya, dan nikmat Islam. Ya, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala membimbing seorang hamba, ya, untuk senantiasa berada di jalan agamanya, agama Islam. Maka sekali lagi, ya, semoga, ya, semua itu terus menjadikan kita untuk senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan-curahan nikmatnya yang Dia berikan kepada kehidupan kita. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah, di pertemuan sore hari ini kita diberikan kemudahan, ya, untuk kembali belajar, ya, tata cara membaca ilmu atau tata cara membaca Al-Quran. Ya, kemudian di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya, dengan judul kita akan mempelajari, ya, akan mengenal apa sifat-sifat dari sebuah huruf, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebelumnya, ya, kita sudah sampai di pelajaran yang terakhir, ya, tentang makharij al-huruf, ya, atau tentang tempat-tempat keluarnya suatu huruf, ya, yang mana kemarin kita sampai di makhraj yang terakhir, yaitu tentang makhraj al-khayshum, ya, tentang makhraj al-khayshum, yaitu tempat keluarnya suatu huruf, ya, yang keluar dari pangkal hidung, ya, dari pangkal hidung atau al-khayshum, ya, dan keluar dari makhraj ini, ya, keluar dari tempat ini, itu adalah huruf-huruf gunnah. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan di dalam bait atau dalam muqaddimahnya, wa gunnatum makhrajuhal khaysyumu, ya, dan huruf-huruf gunnah, huruf-huruf yang memiliki sifat gunnah itu adalah tempat keluarnya dari al-khayshum atau dari pangkal hidung, ya. Maka, ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang sudah kita pelajari,
ya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita sebelumnya sudah mempelajari kaidah-kaidah ya ataupun catatan-catatan tentang ilmu tajwid ini, mudah-mudahan ya tentunya bisa mengantarkan kita untuk semakin bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita ya, karena ya, yang perlu kita fahami, yang perlu kita ketahui ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tentunya menurunkan Al-Qur'an ya, itu satu paket ya, sudah disertai atau dengan tata cara membacanya ya. Dan ini kelebihan ya daripada salah satu mukjizat Al-Qur'an ya, yang mana tidak diberikan ya kepada kitab-kitab sebelumnya ya, di mana Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ya, selain dengan tulisannya juga dengan tata cara membacanya yang tentunya diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ya dari bacaan yang beliau baca, dari bacaan yang beliau sallallahu alaihi wasallam pelajari dari malaikat Jibril inilah ya yang kemudian seharusnya menjadi pedoman ya, menjadi panduan bagi kita selaku kaum muslimin ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam membaca Al-Qur'an ya, di dalam membaca wahyu ataupun kalamullah ya yang Allah turunkan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya materi-materi yang sudah kita pelajari ya, dari kaidah-kaidah yang sudah ditentukan, yang dibuat, yang disusun ya oleh para ulama ya, para ulama ahli qiraah ya, di dalam ilmu tajwid ini tentunya ya ini merupakan sesuatu yang memudahkan ya, sekedar ya untuk memudahkan ya bagi kita kaum muslimin ya, untuk apa ya, memudahkan untuk ataupun di dalam membaca Al-Qur'an yang baik dan yang baik dan benar. Dan tentunya bukan sesuatu yang wajib ya untuk dipelajari ya, dan wajib dalam artian ya ketika seorang hamba meninggalkan ya mempelajari ilmu-ilmu tajwid ini ya, bukanlah sesuatu yang tercela, bukanlah sesuatu yang terlaknat, karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ya, yang wajib ya bagi kita seorang hamba ya kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukan hanya sebatas daripada kita mempelajari kaidah-kaidah ataupun teori-teori ilmu tajwid itu sendiri ya, tetapi ya yang wajib bagi kita adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an ya dengan sahih, dengan baik dan benar. Ya tentunya ya sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika mengajarkan kepada para sahabat tentang Al-Qur'an ya, bagaimana tata cara membacanya yang kemudian dipelajari oleh para sahabat ya, mereka tentunya tidak berpegang teguh kepada ataupun ke dalam kitab-kitab ya ataupun kaidah-kaidah ilmu tajwid yang kita pelajari saat ini ya, karena sesungguhnya ya kaidah-kaidah tersebut, teori-teori yang kita pelajari sampai saat ini itu adalah muncul ya justru belakangan ya setelah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ya tentunya teori-teori ataupun kaidah-kaidah tersebut para ulama menyusunnya tentu berdasarkan daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya ya walaupun kita tidak mempelajari kaidah-kaidah kitab-kitab teori-teori ilmu tajwid ya, ketika kita belajar dengan seorang guru ya maka insyaallah itu sudah mencukupkan kita untuk bisa mendapatkan bacaan
Al-Qur'an yang baik dan benar. Maka ya kaidah-kaidah ataupun teori-teori ilmu tajwid ini sekali lagi ya adalah sebagai salah satu sarana yang memudahkan kita tentunya ya dalam mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Qur'an ya dengan baik dan benar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya hal ini juga didasari ya ketika Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ketika Islam sudah dan semakin menyebar di seluruh penjuru dunia, ya yang banyak orang-orang yang non Arab, ya yang ajam, ya orang-orang yang non Arab, ya ataupun yang Arab tetapi mereka ya yang masuk Islam dan memiliki lahjah ataupun dialek Arab yang fushah, ya. Maka ya tentulah dengan kondisi yang seperti itu ya para ulama dahulu ya para salafus salih yang mendapati bacaan-bacaan umat Islam yang semakin beragam ya maka tentulah para ulama akhirnya membuat ya atau menuliskan kaidah-kaidah dalam tata cara membaca Al-Qur'an ya yang dikenal oleh kita sampai sekarang itu dengan ilmu tajwid ya yang tentunya dengan salah satu sebab ini ya adalah menjadikan ataupun menyebabkan bacaan Al-Qur'an itu sampai saat ini masih tetap terjaga. Tentunya salah satu sebab yang menjadi penyebabnya adalah bagaimana para ulama dahulu membuat ataupun menuliskan kaidah-kaidah dalam bacaan Al-Qur'an ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari ya yang sudah kita sampaikan bersama yaitu adalah pembahasan tentang fasohatul huruf ya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya yang kita pelajari yang kita sama-sama latih ya yang kita sama-sama sampaikan itu adalah masih dalam pembahasan fasohatul huruf ya dilihat lebih spesifiknya lagi ya dilihat dari makharijul huruf ya dilihat dari tempat-tempat keluarnya huruf ya maka insyaallah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita kemudian akan memasuki pembahasan yang sebetulnya ya masih berkaitan dengan fasohatul huruf ya fasihnya dalam melafalkan ataupun mengucapkan sebuah huruf ya tetapi ditinjau dari sisi yang lain ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari dari segi makharijul huruf ya maka sekarang pembahasan yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan sifatul huruf ya, berkaitan dengan sifatul huruf atau sifat-sifat daripada sebuah huruf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makharij atau makhraj ya yaitu tentang tempat-tempat keluarnya sebuah huruf ya sebagaimana yang sudah kita pelajari ya sebuah huruf itu keluar ada yang dari al-jauf ya rongga tenggorokan yang juga meliputi rongga mulut, kemudian ada yang dari tenggorokan ya tenggorokan dengan bagian-bagiannya, kemudian ada yang dari al-lisan ya dari lidah dengan bagian-bagiannya juga ya dari pangkal lidah, sisi lidah, tengah lidah, ujung lidah ya dan kemudian dengan unsur-unsur makhraj yang lainnya ya ujung lidah ditempelkan dengan gusi, ujung lidah ditempelkan dengan pangkal gigi seri dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga makhraj dari asyafatan ya dari dua bibir ya sampai kemudian terakhir kita mempelajari tentang makhraj al-khayshum atau pangkal hidung. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya yang perlu kita ketahui ya bahwa fasih
ya dalam membaca sebuah huruf, ya dalam membaca suatu huruf itu sejatinya tidak cukup ya hanya dengan makhraj saja. Ya. Sekali lagi bahwa sejatinya ya ketika kita ingin mengucapkan sebuah huruf, ya mempelajari fasahatul huruf, maka sungguh tidak cukup hanya dengan kita mempelajari makharijul huruf saja yang kemarin sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, karena apa? Ya karena kemudian setelah kita mempelajari makhraj atau makharijul huruf, ya maka harus disempurnakan dengan unsur yang lain, ya dengan pembahasan yang lain, yaitu tentang sifat, ya. Sebagaimana ya di perkataan dari para ulama, ya ketika mendefinisikan makna tajwid, ya dikatakan bahwa tajwid itu ya menurut keterangan para ulama ya yang disebut dengan tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Ya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan tajwid itu, membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin, ya mengeluarkan, ya membaca suatu huruf ya min makhrajihi, itu sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tempat keluarnya huruf tersebut, ya. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama, tidak cukup sampai di situ, kemudian keterangannya dilanjutkan, yaitu ma'i ata'i haqqahu wa mustahaqqahu. Setelah kita mengeluarkan huruf dari makhrajnya, maka disertai ya di ma'i ata'i, yaitu dengan memberikan haqqahu wa mustahaqqahu, hak hurufnya ya dan juga mustahak hurufnya. Ya, ini yang harus disempurnakan oleh seorang ketika membaca Al-Qur'an, ya dia sudah mengeluarkan atau membaca huruf dari makhrajnya, maka harus diberikan juga sifat haknya dan sifat mustahak huruf, ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita bertanya, ya, apa itu hak huruf? Ya, haqqahu, yang dimaksud hak huruf itu atau sifat hak itu apa? Ya. Para ulama ya menyebutkan, ya membagi bahwa yang dimaksud dengan hak huruf itu meliputi dua hal. Ya, meliputi dua hal, ya yaitu yang pertama adalah makhraj, ya makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, dan yang kedua adalah sifat lazimah. Ya, ini yang unsur yang termasuk hak huruf, makharijul huruf, ya kemudian sifat lazimah. Ya, kalau misalkan ya ketika kita membaca Al-Qur'an ya hanya menunaikan makhrajnya saja, ya kemudian sifatnya ada yang keliru, maka sesungguhnya haknya, ya hak dari huruf tersebut belumlah tertunaikan secara seluruhnya. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an makhrajnya sudah tepat sesuai yang sudah disebutkan oleh para ulama, ya kemudian sifatnya atau ya sifatnya masih ada yang sempurna, ya maka sesungguhnya ya huruf tersebut ya belum tertunaikan secara seluruhnya, ya dari segi fasahatul hurufnya, ya. Kemudian sifat lazimah. Ya, sifat lazimah itu adalah sifat yang senantiasa menyertai huruf. Ya, tadi disebutkan bahwa yang termasuk hak huruf itu adalah makhraj dan sifat lazimah. Apa itu sifat lazimah? Ya, sifat lazimah itu adalah sifat yang senantiasa menyertai huruf. Ya, sifat yang senantiasa menyertai sebuah huruf. Ya, dan sifat lazimah ini oleh para ulama ya dibagi menjadi dua, ya ada yang laha diddun, ada juga sifat yang la didda laha. Ya, yang termasuk sifat lazimah ini ya ada sifat yang dia memiliki lawan, ya dan ada sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, ya. Ya, kemudian selanjutnya berikutnya itu adalah mustahak huruf.
Ya, sifat lazimah ini tadi ya, sifat yang memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan, ya insyaallah inilah pembahasan yang mulai hari ini ya insyaallah selanjutnya akan kita bahas secara sedikit demi sedikit ya, berikut dengan mungkin nanti insyaallah ada latihan-latihan untuk menyempurnakan apa yang kita pelajari. Ya, berikutnya tadi setelah hak huruf ya, itu ada mustahak huruf. Ya, apa itu mustahak huruf ya? Adapun mustahak huruf ya, itu adalah berkaitan dengan hukum ya, berkaitan dengan hukum bacaan ya, hukum bacaan yang diakibatkan oleh alaqatul huruf ya, hubungan antar huruf. Ya, ini adalah mustahak huruf. Ya, sekali lagi, mustahak huruf ini adalah berkaitan dengan hukum-hukum bacaan yang disebabkan oleh hubungan antara huruf-huruf hijaiyah. Ya, misalkan ya, contoh nanti misalkan ada idgham ya, bacaan idgham, kemudian izhar, ikhfa, ya, iqlab. Kemudian ada juga mim sukun, ya, ada mudud, ahkamul mudud, pembahasan tentang mad, ya, itu adalah termasuknya mustahak huruf atau hukum-hukum bacaan yang diakibatkan disebabkan karena adanya hubungan antar huruf, ya, dan kemudian juga nanti disempurnakan dengan pembahasan al-waqfu wal ibtida, ya, disempurnakan dengan pembahasan waqaf, ya, bagaimana cara kita berhenti, wal ibtida, dan juga bagaimana tata cara kita dalam memulai bacaan Al-Qur'an ya, ketika sedang membaca Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi maka insyaallah ya yang akan kita pelajari ya, pembahasan selanjutnya setelah kita alhamdulillah dimudahkan bisa sedikit ya mempelajari tentang makharijul huruf, yaitu adalah selanjutnya kita masuk di sifat ya, sifat lazimah. Ya, sifat lazimah ini ya sekali lagi ada yang laha diddun ya, ada yang dia saling bertentangan, dia memiliki lawan ya, saling berpasang-pasangan. Ya, dan ada juga yang sifat yang la diddalaha ya, sifat pada sifat lazimah ini ada sifat-sifat yang tidak memiliki, tidak mempunyai lawannya ya. Para ulama ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka sudah mewanti-wanti kita ya, para ulama sudah mewanti-wanti kita ya, adalah salah satunya perkataan dari Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya, mewanti-wanti ya dalam hal berkaitan dengan pentingnya belajar sifat huruf ya, pentingnya belajar sifat huruf ya, bukan hanya sekedar makhraj saja ya. Ini ada di buku halaman 48 ya, di bagaimana Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala berkata ya dalam Muqaddimah Al-Jazariyah, apa kata beliau? Idz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu ya, bahwa dengan demikian wajiblah atas mereka ya, orang-orang yang hendak belajar Al-Qur'an ya, wajib apa? Ya, diharuskan sebelum memulai membaca Al-Qur'an ya, sebelum memulai belajar membaca Al-Qur'an ya, pertama yang harus diketahui ya, dipelajari adalah apa? Makharijul hurufi was-sifati. Ya, itu adalah makharijul huruf ya, tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifat huruf. Ya, ini salah satu wanti-wanti dari para ulama. Ya, salah satunya perkataan Ibnu Al-Jazari yang sudah kita sebutkan, bahwa sungguh ya belajar fasahatul huruf ya, belajar ilmu tajwid ya atau tahsin ya, tidak cukup hanya sekedar mempelajari makhraj saja ya, harus kemudian disempurnakan dengan kita mempelajari sifat-sifat huruf ya. Ketika kita sudah menguasai ya, sudah menguasai apa tadi yang pertama makharijul huruf dan sifat-sifat huruf ya, maka dengan dua unsur ini ya, liyalfidhu bi afsahil lughati, maka insyaallah ya ketika kita sudah menguasai makhraj dan sifat huruf, maka kita insyaallah tujuannya adalah
bisa melafadzkan, ya, bisa membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baik, sefasih-fasih bahasa, yaitu bahasa Arab, ya, bahasa yang paling fasih. Ya, makanya, ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian bagaimana para ulama itu mereka mewajibkan, ya, dan sangat menekankan, ya, untuk belajar tajwid itu, ya, minimal adalah mempelajari ini, ya, dua hal, yaitu makhraj dan sifat. Ya, sifat yang dimaksud adalah sifat lazimah. Ya, kenapa? Ya, karena, ya, ketika seseorang yang melewatkan pelajaran ini, ya, ataupun tidak memperhatikan materi pelajaran tentang ini, tentang sifatul huruf, tentang makhrajul huruf, ya, maka seseorang ketika membaca Al-Qur'an itu akan bisa mempengaruhi makna, ya, akan bisa mempengaruhi makna dari kata-kata Al-Qur'an, ya. Imma yang pertama bisa menghilangkan makna, ya, bisa tidak memiliki arti, ya, ketika mungkin kita membacanya salah makhraj ataupun sifatnya, ya, atau yang kedua, ya, bisa juga merusak makna, ya, merusak makna atau mengubah makna ketika kita salah di dalam kedua hal ini, ya. Makanya, ya, banyak para ulama, ya, ketika ditanyakan bagaimana cara membaca ataupun sejauh mana, ya, seorang hamba kita diwajibkan untuk membaca Al-Qur'an, ya, maka banyak di antara para ulama, ya, minimal sekali kita belajar makhraj dan sifat huruf agar kita terhindar, ya, tujuannya agar terhindar dari salahnya makna atau rusaknya makna, ya. Salah satunya, ya, ketika Syekh, ya, Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ketika beliau ditanya, ya, apakah seorang muslim boleh membaca Al-Qur'an tanpa berpegangan pada kaidah-kaidah tajwid? Ya, apa kata beliau? Ya, ketika ditanya tentang seorang muslim apakah boleh membaca Al-Qur'an tapi tidak berpegang kepada kaidah-kaidah tajwid? Ya, maka apa yang dikatakan, dijawab oleh Imam Syekh Utsaimin, ya, beliau menjawab, ya, itu dibolehkan, tapi ada selanjutnya kata beliau, ya, selama tidak terjadi lahan di dalamnya, ya, selama tidak terjadi kesalahan bacaan lahan, ya. Jika terjadi lahan maka wajib untuk memperbaiki lahannya tersebut, ya. Ini, ya, yang dijawab oleh Syekh Utsaimin, ya, ketika beliau ditanya tentang seseorang yang membaca Al-Qur'an tanpa berpegang kepada ilmu tajwid, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka, ya, insyaallah kenapa, ya, minimal kita belajar makhraj atau makhraj, tempat-tempat keluar huruf, dan sifat lazimah, ya, sifat yang senantiasa mengiringi sebuah huruf, ya, karena kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan di ilmu tajwid yang lainnya, seperti misalkan sifat aridhah, ya, sifat yang bukan lazimah, yaitu ada sifat yang berlawanan ataupun sifat yang tidak termasuk sifat lazimah, itu adalah sifat aridhah. Ya, itu contohnya idhar, ikhfa, ya, gunnah, ya. Maka ketika terjadi kesalahan di dalam sifat-sifat yang ini, ya, maka itu tidak menyebabkan rusaknya makna dari kata-kata di dalam Al-Qur'an. Ya, misalkan antum, ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum, ya. Ketika misalkan kita baca jadi antum wala antum, ya, harusnya antum, ya, tapi dibaca dengan antum, ya, ini salah, ya, kesalahan dari sifat aridhah, ya, yaitu harusnya ikhfa atau samar dibaca dengan jelas. Maka ketika terjadi perubahan,
kesalahan dalam sifat-sifat yang ini, maka itu tidak menyebabkan hilangnya atau rusaknya makna di dalam kata-kata Al-Qur'an, ya. Berbeda dengan sifat-sifat yang lain. Tentu ya, kalau sudah makhraj, ya maka tentu itu sangat berpotensi untuk merusak dan merubah makna-makna di dalam Al-Qur'an. Ya, contoh misalkan dalam sifat, ya sifat tebal dan tipis, ya itu bisa saja nanti ada yang menyebabkan rusaknya makna, ya seperti misalkan sin, ya sa harusnya dibaca tipis, ya kalau kita baca menjadi so, ya menjadi tebal, maka bisa menyebabkan merubah huruf, ya, dan dengan itu dapat merusak makna sebuah kata di dalam Al-Qur'an. Atau misalkan ta, ya ketika dibaca, ya misalkan taknya harokat kasroh ti, ya ketika dibaca dengan tebal ti, ya padahal makhrajnya sama, tetapi sifatnya keliru di dalam hal ini, maka ya bisa menyebabkan hilangnya atau rusaknya makna di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Maka ya minimal sekali, ya dalam mempelajari Al-Qur'an, ya itu minimal sekali adalah mempelajari makharijul huruf, ya, dan sifat-sifat huruf. Karena apa? Ini sekali lagi untuk menghindari lahan, ya, menghindari lahan kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an yang dengannya kemudian dapat menghilangkan atau merubah suatu huruf, ya. Karena ya kita pelajari, ya kemarin sebelum-sebelumnya ketika pembahasan tentang makharijul huruf, ya ada huruf-huruf yang satu tempat, ya ada huruf-huruf yang dia satu tempat, misalkan sa atau sin, sod dan zai, dia makhrajnya sama, ya dalam satu tempat, ya tetapi dibedakannya dengan apa? Maka dibedakanlah dengan sifatnya, ya misalkan ta, da, to, ya satu tempat makhrajnya, ya maka dibedakan dengan sifatnya. Ya sebagaimana juga dalam perkataan Imam Ibnu Al-Jazari, ya rahimahullahu taala, ya di dalam kitabnya yang lain, ya kitab An-Nashr, ya kata beliau, ya kullu harfin syaraka ghairahu fis sifati fa innahu la yamtazu anhu illa bil makhraj, ya wa kullu harfin syaraka ghairahu fil makhraj la yamtazu anhu illa bis sifat, ya setiap huruf yang memiliki kesamaan dalam sifat, ya maka tidak akan bisa dibedakan pengucapannya kecuali dengan makhraj. Ya contoh, ya misalkan ada huruf yang berbeda sifatnya sama, ya maka dapat dibedakannya dengan apa? Itu dengan makhraj. Ya contoh misalkan huruf do dan dho, ya sekilas kita ya sulit ya untuk membedakan huruf do dan dho karena sifat-sifatnya juga sama, ya sifat-sifat dari huruf do dan dho, ya dia punya sifat jahar, ya kemudian sama juga dho juga memiliki sifat jahar, ya kemudian sifat-sifat yang lain isti'la, do huruf isti'la, dho juga sama huruf isti'la, ya kemudian do juga huruf itbaq, dho juga huruf itbaq, sama sifat-sifatnya, maka ya tidak bisa dibedakan kecuali dengan makhrajnya. Ya makanya kemudian di dalam kitabnya juga Ibnu Al-Jazari ya memberikan peringatan ya untuk agar kita bisa membedakan huruf dho dan dho itu dengan makhrajnya, ya. Wa mayyiz minadh-dha wa kulluha wadh-dha bi istitalatin wa makhraji mayyiz minadh-dha'i wa kulluha taji, ya. Huruf dha dan dha ini memiliki kesamaan di dalam sifat, ya maka dibedakanlah dengan makhrajnya. Begitupun sebaliknya, ya wa kullu harfin syaraka ghairahu fil makhraj la yamtazu anhu illa bis sifat, ya. Dan setiap huruf ya yang memiliki kesamaan dalam makhraj tidak bisa dibedakan pengucapannya kecuali dengan sifat. Ya makanya ya ada huruf-huruf yang sama makhrajnya, maka bisa dibedakannya adalah dengan sifatnya. Misalkan tadi huruf sin dan sod, ya sa dan so makhrajnya sama, yaitu ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri bagian bawah, ya tetapi sifatnya yang dibedakan. Kalau sin itu tipis, sa ya kalau sod itu dibedakan dengan sifat tafkhimnya tebal, yaitu dibaca so, ya dan huruf-huruf yang lainnya juga.
Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita kemudian di sini sedikit mengenal ya tentang definisi sifat, ya sifat huruf itu apa, ya apa yang dimaksud dengan sifatul huruf, ya sifat daripada sebuah huruf. Ya di sini disebutkan ya sifat yang dimaksud dengan sifat ya secara bahasa itu adalah ma qama bisyai minal ma'ani al-hissiyah awil ma'nawiyah. Ya, yang dimaksud dengan sifat adalah makna yang melekat pada sesuatu, baik itu indrawi, ya, baik itu indrawi, contoh ya misalkan seperti warna, ya hitam, putih, yaitu sifat yang bisa dideteksi, ya bisa dilihat dengan indera kita, ya. Baik indera penglihatan ataupun indera-indera yang lain, yaitu sifat yang indrawi, ya ataupun secara maknawi, ya seperti senang, sedih, ya sabar, itu adalah sifat-sifat yang tidak bisa dideteksi dengan indera secara spesifik atau sifat maknawiyah, itu secara bahasa. Ya adapun secara istilah, ya yang dimaksud dengan sifatul huruf itu adalah kaifiyatun ta'ridu lil harfi inda husulihi fil makhraji tumayyizu an ghairihi, yaitu cara membaca huruf ketika dikeluarkan pada makhrajnya yang menjadikan perbedaan bunyi huruf satu dengan huruf yang lainnya, ya. Cara membaca huruf ketika dikeluarkan pada makhrajnya, ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui makhraj suatu huruf, ya, dikeluarkan dari makhraj yang 17. Nah, maka sifatnya itu adalah cara mengeluarkan hurufnya itu seperti apa. Ya, misalkan ya ada yang dibaca dengan tebal, ya. Caranya, ya cara di huruf itu dikeluarkannya ada yang dengan tipis, ya ada yang mengalir, ada yang tertahan dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan sifatul huruf, ya dengan sifat sebuah huruf. Ya contoh sin, ya dan shad, ya. Sin ya dibaca atau dikeluarkan ya di makhraj yang sama tadi, caranya seperti apa? Kalau sin caranya ditipiskan, ya, tarqiq, ya, dan shad caranya ditebalkan suaranya. Baik, sedikit lagi insyaallah di pertemuan sore hari ini kita sedikit mengenal dulu ya apa yang dimaksud dengan sifat-sifat huruf, ya, dan juga bagaimana urgensi ataupun keutamaan dari mempelajari ini yang sudah tadi kita pelajari bersama, ya. Kemudian ada pembagian sifat-sifat huruf, ya, ada pembagian sifat-sifat huruf, ya. Sifat-sifat huruf ini ya secara umum itu terbagi menjadi dua, ya. Sifat-sifat huruf ya secara umum itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu sifat asliyah dan sifat aridhah, ya. Sifat asliyah dan sifat aridhah, ya. Ini bisa kita ketahui juga dari bait ataupun tentang pengertian daripada tajwid. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Nah, hak dan mustahak inilah yang dimaksud pembagian sifat huruf, ya. Hak dan mustahak, ya. Sifat asliyah itu adalah hak huruf, ya, sifat asliyah yang juga disebut dengan nama lain yaitu sifat lazimah tadi yang sudah kita sebutkan bersama, ya. Sifat lazimah dan sifat asliyah ini satu jenis, ya, atau di dalam yang penamaan yang lain juga disebut dengan sifat zatiyah, ya. Adapun sifat aridhah ya itu adalah mustahak huruf, ya, wa mustahaqqahu. Termasuk mustahak huruf itu adalah sifat aridhah, ya, sifat aridhah. Sifat asliyah ya tadi sudah dipelajari, yaitu adalah sifat hak yang dimiliki sebuah huruf yang senantiasa melekat padanya, ya, senantiasa melekat pada huruf tersebut, ya, disebut juga sifat dzatiyah dan lazimah. Ada pembagian yang kedua, jenis yang kedua itu adalah sifat aridhah, yaitu sifat mustahak, ya. Sifat mustahak ini adalah sifat yang bukan sifat asli, ya, karena
muncul sewaktu-waktu saja. Ya, kalau tadi sifat lazimah itu senantiasa melekat pada suatu huruf. Ya, tetapi kalau sifat aridah itu muncul hanya sewaktu-waktu saja. Ya, kadang dia muncul dengan sifat itu, kadang dia muncul dengan sifat yang lain. Ya, yang diakibatkan oleh sifat asli huruf sebagaimana yang sudah dijelaskan. Ya, contoh misalkan huruf nun. Ya, huruf nun itu ya kadang sifat aridhahnya ya sifatnya bisa yang kadang muncul, kadang tidak ada. Itu misalkan nun, ya kadang dia dibaca jelas, ya atau idhar, kadang dia dibaca samar atau ikhfa, ya kadang dia dibaca melebur ke huruf yang lainnya. Nah, ini adalah sifat mustahak, ya sifat aridhah yang hanya muncul sewaktu-waktu saja. Ya, dan sifat ini juga ya biasanya salah satunya munculnya sifat ini yaitu disebabkan karena sifat asli suatu huruf. Ya, misalkan sifat yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang munculnya hanya kadang-kadang saja, itu adalah sifat tafkhim dan tarkik. Ya, kadang suatu huruf bisa tafkhim, bisa ada yang kadang dibaca tebal, ada yang kadang dibaca tipis. Ya, dan sifat ini ya itu muncul dari sifat aslinya. Ya, misalkan sifat asli sebuah huruf itu ada sifat isti'la, ya ada sifat isti'la. Ya, maka sifat isti'la ini ya sifat ataupun suara yang dihasilkannya adalah tebal. Ya, sedangkan sifat istifal lawannya itu adalah istifal. Ya, sifat yang kadang-kadang sifat ini juga kadang-kadang ataupun menghasilkan suara yang tipis. Ya, seperti pada huruf ro, ya seperti pada huruf ro. Ya, huruf ro kadang dia dibaca tipis ya atau tarqiq, kadang dia dibaca tafkhim atau tebal. Allahu taala alam bisawab. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sedikit kita singgung ya tentang sifat ini. Sifat lazimah yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu sifat asliyah atau sifat lazimah. Tadi ya terbagi dua, ada yang memiliki lawan allati laha diddun, yang kedua yang la diddalahu, ada yang tidak memiliki lawan. Ya, misalkan yang memiliki lawan itu ada hams dan jahar, ya kemudian rokhawah dan syiddah. Ya, kemudian ada isti'la dan istifal, kemudian itbaq lawannya infitah, kemudian idrak lawannya ismat. Ya, kemudian ada tambahan itu ada al-bainiyah atau wasatiyah, yaitu di antara syiddah dan rokhawah. Ya, adapun sifat-sifat yang tidak memiliki lawan yaitu ada beberapa, di antaranya ada sofir, kemudian sifat qalqalah, sifat lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitolah, dan yang terakhir adalah sifat gunnah. Nah, sifat-sifat inilah yang insya Allah semoga dimudahkan kita bisa sama-sama mempelajarinya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, semoga Allah mudahkan kita terus bisa menyempurnakan ya dengan kaidah-kaidah yang sudah disusun oleh para ulama, ya para ustadz-ustadz kita, untuk terus kita berusaha bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Barakallahu fikum. Untuk pertemuan sore ini kita akhiri, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok pertemuan selanjutnya sedikit kita mulai di sifat-sifat yang tadi sudah kita sebutkan. Semoga yang sedikit bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.